Oke, untuk memahami masalah ini, yuk kita coba lihat dari sudut pandang para siswanya langsung. Pertama, kenalan dulu sama Trevor. Buat dia, membaca itu, wah, perjuangan setiap hari. Dan yang lebih berat, dia merasa harus menanggung beban itu di depan semua orang, setiap saat. Lalu ada Serena. Kebalikannya nilainya selalu A, tapi dia merasa nggak pernah benar-benar berusaha. Akhirnya dia malah ngerasa kayak penipu. Dan ini, Lin, dia baru belajar bahasa pengantar di sekolahnya. Bayangin aja, dia dikelilingi kata-kata yang sama sekali nggak dia mengerti. Jadi untuk bisa nyambung dan belajar itu rasanya mustahil. Nah, sumber materi kita ini dengan cerdas menggambarkan masalah ini sebagai masalah satu ukuran untuk semua dalam pendidikan. Persis kayak baju kan, satu model itu jarang banget bisa pas untuk semua orang. Bagi Trevor, Serena, dan Lynn, ini bukan cuma kiasan loh. Ini adalah realitas sehari-hari mereka di kelas yang serba seragam itu. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cara lain untuk mengajar? Yuk kita lihat gimana kita bisa membangun solusinya. Jadi, pertanyaan krusialnya sekarang begini. Apa kita bisa lebih baik dari ini? Bisakah kita mendesain kelas yang menyesuaikan dengan murid, bukan sebaliknya? Jawabannya mungkin ada di sebuah filosofi yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Ini bukan program kaku yang tinggal pakai ya, tapi ini adalah perubahan cara pandang yang sangat mendasar. Nah, pertanyaannya, perubahan cara pandang ini wujudnya kayak gimana sih dalam prakteknya? Yang menarik dari pendekatan ini adalah karakteristiknya. Pertama, dia itu proaktif, jadi mengantisipasi kebutuhan siswa, bukan cuma bereaksi kalau ada masalah. Lalu, lebih kualitatif, fokusnya ke kedalaman pemahaman, bukan sekedar seberapa banyak tugas yang dikerjakan. Dan yang paling penting, semuanya berpusat pada siswa. Filosofi ini memberdayakan guru dengan memberikan 3 tuas utama yang bisa diatur. Pertama, konten, yaitu apa yang dipelajari siswa. Kedua, proses, gimana cara mereka memahaminya. Dan ketiga, produk, yaitu bagaimana mereka menunjukkan apa yang sudah mereka ketahui. Saat guru mulai menggunakan tuas-tuas ini, ritme kelas itu berubah total. Kelas jadi dinamis dan fleksibel. Jadi, nggak lagi cuma satu mode pengajaran yang statis, tapi instruksi bisa mengalir dengan lancar. Kadang seluruh kelas diskusi bareng, kadang dibagi jadi kelompok-kelompok kecil, atau bahkan kerja individu. Oke, fleksibilitas semacam ini mungkin kedengarannya agak ribet atau berantakan ya, dan ini menimbulkan beberapa kesalahpahaman umum. Nah, sekarang mari kita patahkan beberapa mitos terbesar seputar ini. Mitos pertama, kelasnya jadi kacau balau. Padahal kenyataannya adalah ini fleksibilitas yang bertujuan. Kelas yang menerapkan diferensiasi dengan baik itu bukannya kacau, tapi justru sangat terstruktur, dengan tujuan yang jelas untuk setiap kegiatannya. Mitos kedua, ini berarti guru harus bikin 30 rencana pelajaran yang berbeda untuk 30 anak. Wah, repot banget kan? Kenyataannya jauh lebih cerdas dari itu. Intinya adalah menyediakan berbagai jalur untuk mencapai tujuan belajar yang sama, bukan membuat peta yang benar-benar terpisah untuk setiap siswa. Dan yang terakhir, ada ketakutan kalau ini cuma sistem penjurusan model lama yang kaku, tapi dengan nama baru. Kenyataannya, pendekatan ini menggunakan kelompok yang fleksibel dan cair, yang terus berubah tergantung kebutuhan siswa untuk keterampilan atau topik tertentu. Jadi, kalau kelasnya berubah sebanyak ini, apa artinya bagi guru? Nah, ini mengubah peran mereka secara mendasar. Fokusnya bergeser dari sekedar menjadi pemberi pengetahuan yang berdiri di depan kelas, menjadi seorang pengatur peluang belajar bagi semua orang di dalamnya. Dan sumber materi kita memberikan metafora yang kuat banget untuk menggambarkan peran baru ini. Guru sebagai seorang konduktor orkestra. Coba dibayangin, seorang konduktor itu tahu musiknya, materinya dengan sangat dalam. Tapi seni sesungguhnya terletak pada kemampuannya menyatukan para pemain yang beragam, tahu kapan setiap instrumen harus tampil, dan membantu mereka semua berkontribusi untuk menciptakan satu pertunjukan yang indah dan harmonis. Ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir. Dalam orkestra pembelajaran ini, bagaimana kita bisa membangun ruang kelas di mana setiap siswa, setiap Trevor, Serena, dan Lynn tidak hanya sekedar ikut bermain, tetapi akhirnya diberi kesempatan untuk benar-benar bersinar.